Dua, menyatakan diskualifikasi terhadap H.A.D. Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 yang diajukan oleh H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, memberi kuasa kepada Dr. Faisal Hafid, SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya memberi kuasa kepada Muhammad Ali Nurdin, SH, STMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2, H.A.D. Sugianto dan H. Iip Miftahul Faoz, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 memberi kuasa kepada Risa Mariska, SHMIKOM dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan dianggap diucapkan, kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, dan eksepsi permohonan pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mendalilkan ketidakterpenuhan persyaratan calon bupati nomor urut 3 atau pihak terkait dan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif TSM dan seterusnya dianggap diucapkan. 1. Bahwa pertama, terhadap hal tersebut Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil pemohon berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat TSM yang dilakukan oleh termohon dan pihak terkait dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah terhadap dalil pemohon akuo, jika dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon untuk mendukung dalilnya, telah ternyata pemohon kurang cukup menjelaskan hal-hal yang mendasar, seperti siapa pelakunya, kejadiannya di mana, yang dibicarakan tentang apa, dan apakah ada relevansinya dengan perolehan hasil suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah tidak meyakini dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon, dengan demikian dalil-dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. 2. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang menyatakan H.A.D. Sugianto telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama 2 periode dan seterusnya dianggap diucapkan, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan putusan Mahkamah yang berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah sebagaimana yang juga dijadikan dasar oleh para pihak dalam penghitungan masa jabatan calon Bupati H.A.D. Sugianto sebagai berikut. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 2009 dan seterusnya, nomor 67 2027 dan seterusnya, nomor 2 2023 dan seterusnya, nomor 129 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan, bahwa terhadap keempat putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan masa jabatan kepala daerah dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan dihitung telah menjabat 1 kali masa jabatan. 2. Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan adalah dihitung sama dan tidak dibedakan baik untuk yang menjabat secara definitif ataupun menjabat sementara. 3. Masa jabatan yang telah dijalani tersebut adalah masa jabatan yang telah dijalani secara nyata atau real atau faktual dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan. Bahwa dikaitkan dengan dalil permohonan yang menyatakan H.A.D. Sugianto telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama 2 periode, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata yang menjadi persoalan utama adalah pada masa periode pertama H.A.D. Sugianto, bukan pada periode kedua. Pada periode pertama, pemohon mendalilkan H.A.D. Sugianto telah menjabat selama 2 tahun 7 bulan 18 hari atau lebih dari 2,5 tahun. Pemohon menghitung masa jabatan tersebut dari tanggal 5 September 2018 atau sejak menerima radiogram Gubernur Provinsi Jawa Barat nomor 131
dan seterusnya untuk melaksanakan tugas sehari-hari bupati dan seterusnya. Sampai dengan tanggal 26 April 2021 pada saat HAD Sugianto mengakhiri masa jabatannya sebagai bupati definitif. Sedangkan termohon dan pihak terkait mendalilkan bahwa HAD Sugianto pada periode pertama hanya menjabat selama 2 tahun, 3 bulan, dan 20 hari. Dihitung sejak tanggal pelantikan pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021. Bahwa terhadap perbedaan penghitungan masa jabatan di atas, menurut Mahkamah yang dipersoalkan berkaitan dengan masa jabatan HAD Sugianto tersebut adalah mengenai 2 kurun waktu. Pertama, kurun waktu antara 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018. Kedua, kurun waktu antara tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 atau antara tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2021. Terhadap kedua persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Berkaitan dengan persoalan AKO, sebagaimana telah disebutkan di atas, setidaknya Mahkamah pernah memutus sebanyak 4 putusan. Dan seterusnya dianggap diucapkan, keempat putusan tersebut harus ditempatkan dalam satu tarikan nafas dan satu kesatuan pengertian dalam cara membaca dan memaknainya. Hal ini dikarenakan putusan-putusan AKO adalah saling melengkapi satu sama lain dan khusus terkait putusan MK nomor 129/2024 dimaksud lebih menegaskan ketiga putusan sebelumnya yang dimulai dari putusan MK nomor 22/2009, putusan nomor 67/2020 dan putusan nomor 2/2023. Oleh karenanya, membaca keempat putusan tersebut tidak bisa hanya dibaca secara terpisah atau parsial. Dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah secara terang dan jelas menyatakan dalam amar dan atau pertimbangannya bahwa cara menghitung masa jabatan seseorang kepala daerah yang tidak selesai atau tidak penuh dalam menjalankan jabatannya selama 5 tahun dan di tengah masa jabatan digantikan oleh wakil kepala daerah, satu periode adalah 2 tahun 6 bulan atau lebih yang dihitung dengan tidak membedakan antara jabatan definitif dan jabatan sementara. Sementara masa jabatan yang digantikan tersebut dihitung sejak secara real atau faktual wakil kepala daerah menjalankan tugas menggantikan dan bukan sejak pelantikan sebagai pejabat pengganti atau acting. Artinya, apabila ada seorang kepala daerah yang berhalangan tetap karena tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya karena disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 173 ayat 1 Undang-Undang 10/2016, yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, maka sejak saat itu pula wakil kepala daerah, baik karena jabatannya, ex officio, atau karena penunjukan, maka secara real atau faktual, pejabat tersebut dihitung telah mulai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan tugas dan wewenang kepala daerah sekalipun statusnya masih menjadi wakil kepala daerah. Terlepas dari apapun nama yang disematkan kepadanya, apakah pelaksanaan tugas PLT, pejabat sementara PJS, pelaksana harian PLH, pejabat atau penjabat atau PJ, atau sebutan lainnya yang dimungkinkan, jika ada kepala daerah yang berhalangan sebagaimana dimaksud di atas dan surat penunjukan penggantinya belum diterbitkan, maka sejak saat itu pula yang bersangkutan akan mulai dihitung sebagai wakil kepala daerah yang menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di suatu daerah. Bahwa dengan mendasarkan pada pendapat Mahkamah tersebut, berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, meskipun saksi yang dihadirkan oleh termohon dan seterusnya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama kurun waktu tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018, sebelum dilantik menjadi bupati definitif, HAD Sugianto tidak pernah menerima fasilitas, hak keuangan, dan protokol sebagai bupati, juga tidak pernah menggunakan pulpen atau ballpoint warna tinta hijau yang berdasarkan peraturan internal lazim digunakan oleh bupati, melainkan selalu pakai warna tinta biru untuk wakil bupati. Namun Mahkamah mendapati fakta hukum bahwa sejak tanggal 5 September 2018,
berdasarkan radiogram Gubernur Provinsi Jawa Barat nomor 131 dan seterusnya yang ditujukan kepada Wakil Bupati Tasikmalaya H.A.D. Sugianto yang pada poin CCC titik dan seterusnya dianggap diucapkan secara terang benderang menunjukkan bahwa H.A.D. Sugianto telah menjalankan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya sampai dengan dilantiknya Bupati atau pejabat Bupati. Sejalan dengan fakta hukum tersebut, maka empat putusan mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas, masa jabatan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf N Undang-Undang 10 2016 merujuk pada jabatan baik definitif maupun sementara yang telah dijalani secara nyata atau real atau faktual. Hal tersebut lebih dipertegas secara khusus dalam putusan putusan Mahkamah nomor 129 PUU 22 2024 bukan dihitung sejak pelantikan. Sementara itu, berkenaan dengan penghitungan masa jabatan kepala daerah sejak pelantikan adalah untuk masa jabatan yang berasal dari hasil pemilihan kepala daerah yang mulai menjalankan tugas jabatannya, yaitu 5 tahun, dihitung sejak pelantikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 162 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 10 2016, bukan terhadap jabatan kepala daerah yang berhenti di tengah masa jabatan karena disebabkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat 1 Undang-Undang 10 2016. Bahwa dengan demikian, dengan merujuk pada putusan pertersebut di atas, Mahkamah berpendapat masa jabatan H.A.D. Sugianto harus dihitung sejak mendapatkan radiogram Gubernur Provinsi Jawa Barat nomor 131 dan seterusnya pada tanggal 5 September 2018 dan seterusnya dianggap dibacakan. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, apapun istilah dan sebutannya, akan tetapi sejak saat itu, secara real dan faktual H.A.D. Sugianto telah melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Tasikmalaya. Terlebih menurut Mahkamah, apabila hal demikian tidak dianggap atau tidak dihitung telah termasuk dalam masa jabatan, maka hal demikian berpotensi disalahgunakan secara sengaja untuk mengulur waktu dan tidak sesegera mungkin memberikan atau membuatkan surat keputusan tentang pengangkatan kepala daerah definitif dengan maksud agar yang bersangkutan terhindar dari ketentuan 2,5 tahun telah menduduki jabatan kepala daerah tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. Oleh karenanya, Mahkamah memandang penting untuk menegaskan kembali bahwa apabila kepala daerah berhalangan tetap, yakni meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, pada saat itu pula wakil kepala daerah atau siapapun yang ditunjuk secara otomatis akan menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah, dan oleh karenanya masa jabatan yang bersangkutan sebagai kepala daerah yang akan mencalonkan kembali sebagai calon kepala daerah sudah senyatanya harus dihitung sebagai bagian dari periodisasi masa jabatan dimaksud. Dalam perkara H.A.D. Sugianto, menurut Mahkamah telah melaksanakan tugas sebagai Bupati Tasikmalaya sejak tanggal 5 September 2018. Selanjutnya Mahkamah akan menjawab persoalan kedua, yaitu berkenaan dengan kapan H.A.D. Sugianto mengakhiri masa jabatan pada periode pertama, apakah pada tanggal 23 Maret 2021 ataukah tanggal 26 April 2021 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 H.A.D. Sugianto telah menyerahkan jabatannya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya H. Muhammad Sen dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, H.A.D. Sugianto mengakhiri jabatannya sebagai Bupati Tasikmalaya periode pertama pada tanggal 23 Maret 2021. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka jabatan H.A.D. Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya pada periode pertama harus dihitung sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 adalah selama 2 tahun, 6 bulan, 18 hari atau lebih dari 2 tahun, 6 bulan. Oleh karena itu, berdasarkan perhitungan tersebut, H.A.D. Sugianto telah menjabat pada periode pertama sebagai Bupati Tasikmalaya telah melebihi atau melewati 2,5 tahun masa jabatan, sehingga harus dihitung telah menjabat 1 periode. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas,
dalil pemohon berkenaan calon Bupati HAD Sugianto pada periode pertama telah menjabat lebih dari 2,5 tahun sebagaimana harus dihitung satu periode, sementara pada periode kedua juga telah menjabat sebagai bupati secara penuh satu periode, menurut mahkamah adalah dalil yang beralasan menurut hukum. Menimbang oleh karena calon Bupati HAD Sugianto telah terbukti melebihi 2 periode, maka menurut mahkamah HAD Sugianto tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf N Undang-Undang 10 2016 yang menyatakan belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk gubernur, untuk calon gubernur, dan seterusnya. Sehingga tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati Tasikmalaya dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati Tasikmalaya tahun 2024. Oleh karena itu, hal demikian jelas telah melanggar atau mencederai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dengan demikian, dalam rangka meneguhkan legitimasi hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 yang berkeadilan, demokrasi, dan berintegritas tersebut, tidak ada keraguan lagi bagi mahkamah untuk mendiskualifikasi HAD Sugianto sebagai calon Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2004 dan memerintahkan agar dilakukan pemilihan, memerintahkan kepada termohon agar dilakukan pemungutan suara ulang dengan tanpa menyertakan HAD Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya tahun 2024. Sementara itu, berkaitan dengan calon Wakil Bupati HI Miftahul Paus, maka memandang adil jika tetap dipertahankan untuk ikut serta dalam PSU sebagai pasangan calon Bupati atau Wakil Bupati pada PSU pemilihan Bupati Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 yang sepenuhnya diserahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul atau pengusung untuk mencari pengganti HAD Sugianto. Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan diskualifikasi calon Bupati HAD Sugianto sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya nomor 2689 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan nomor 1575 dan seterusnya dianggap diucapkan sepanjang HAD Sugianto sebagai calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya adalah harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3.14 dan sampai dengan 3.21 dianggap diucapkan. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, mahkamah berkesimpulan dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang NRI tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, 1 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, 2 menyatakan diskualifikasi terhadap HAD Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024. 3 menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya nomor 2689 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024. 4 menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya nomor 1574 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 bertanggal 22 September 2024. 5 menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya nomor 1575 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 bertanggal 23 September 2024. 6 memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul atau pengusung calon Bupati atas nama HAD Sugianto yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tanpa mengganti HIIP Miftahul Paus sebagai pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024. 7 memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan HAD Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tasikmalaya tahun 2024 dengan mendasarkan pada daftar pemilihan tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tetap. Yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan aku diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. 8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resort Tasikmalaya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya. 11. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 11:28 waktu Indonesia Barat dengan dibantu oleh Abdul Gopar sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak.